Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini hanya pengalaman pribadi saya. Iya, Bapak. Jadi saya ini birokrat. Saya sudah bekerja di birokrat itu selama 35 tahun. Dan saya menyisakan 2 tahun lagi kerja. Dan jabatan terakhir saya di level eselon, Mbak. Di pemerintah daerah. Bahkan saya resign gitu. Kami meyakini, apalagi dengan kehidupan yang begitu keras saat ini, bahwa penghasilan yang didapatkan seolah-olah tidak sepenuhnya halal, Pak. Apalagi di birokrasi itu. Jadi saya secara pribadi merasakan itu. Jadi ini kan saya merasa ngeri gitu. Barusan adik ini menceritakan hadis riwayat Tirmizi, hartanya dari mana, dibelanjakan untuk apa, umurnya dihabiskan untuk apa, hidupnya untuk apa. Itu sangat keri bagi saya secara pribadi. Dengan profesi saya sebagai birokrat selama 35 tahun, dengan jabatan, boleh dikatakan jabatan tertinggi lah di birokrasi. Jadi saya hanya minta arahan, minta petua, bagaimana langkah saya ke depan setelah saya berkiprah selama puluhan tahun, mungkin bercampur harta itu didapatkan antara yang halal dan yang haram. Jadi ini ngeri bagi saya, Pak. Sehingga saya memutuskan untuk pensiun dini gitu. Nah, ini langkah, dan saya meyakini setiap profesi, bukan hanya birokrat, mungkin profesi yang lain juga mengalami hal itu. Nah, jadi pertanyaan saya, ini langkah yang harus dihadapi saya ke depan. Lalu apa yang telah kami lakukan sebelumnya, memang tobat, Pak, ya, intinya di situ. Tapi mungkin ada arahan-arahan lain sehingga kami merasa terbebas dari kondisi tersebut. Saya kira itu, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sudah resign atau belum, Pak? Oh, sudah. Ketika Allah memberikan amanah kepada kita dalam bentuk pekerjaan, membantu urusan kaum muslimin dan manusia dalam bentuk birokrasi tadi, itu kan berarti posisinya melayani, membantu urusan orang, bukan menyulitkan orang. Karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang kami berikan amanah untuk mengelola kaum muslimin, mengurus urusan muslimin, kemudian fayassar alaihim, dan dia mudahkan urusan mereka, ya Allah, mudahkanlah urusannya. Dan siapa orang yang diberikan amanah mengelola urusan kaum muslimin, lalu dia susahkan, dia beratkan orang, ya, fashkuk alaihim ya Rabb. Nabi mengatakan, susahkanlah hidupnya ya Rabb. Maka orang yang mengelola urusan kaum muslimin, yang membantu birokrasi urusan kaum muslimin, kalau dia memiliki sifat memudahkan urusan kaum muslimin, hanya yang mengambil hak keringatnya yang halal, Nabi menjanjikan untuknya adalah surga Allah. Didoakan oleh Nabi untuk dimudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Tetapi kalau dia mempersulit urusan orang, harusnya gampang, tapi malah dipersulit, bahkan terkadang diperas dalam bentuk uang, ya, walau receh, ya berapa aja adalah seikhlasnya jada. Tidak ada yang seikhlasnya, dia tidak berbayar apa yang seikhlasnya. Ini 1 sen pun uang ini tidak halal, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Bila ada uang-uang seperti ini, hitung angkanya dari awal. Setelah
Setelah dapat angkanya, hitung aset Anda sekarang. Kalau lebih besar angka yang tidak halal tadi dari aset, berarti 0 aset Anda yang halal sekarang. Lalu bagaimana? Ambil dari yang haram tadi untuk kebutuhan kehidupan 1 tahun, kebutuhan pokok. Sisanya baru sedekahkan kepada fakir miskin. Berat memang, tapi kita tahu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika diberi tanpa beliau ketahui makanan oleh budaknya, yang beliau ketika itu berpuasa, setiap budaknya pulang bekerja dari pasar, Abu Bakar dan budaknya membawa roti, selalu ditanyakan oleh Abu Bakar, ini roti engkau dapatkan dengan cara apa? Kalau tidak, Abu Bakar tidak jadi makan kalau caranya tidak halal. Suatu ketika karena kondisinya sangat lapar, beliau lupa bertanya. Lalu budaknya pun menanyakan, wahai Tuan, kenapa sekarang kau enggak bertanya? Kata Abu Bakar, cepat, dari mana engkau dapatkan? Lalu budaknya mengatakan, kuntu takahantu wala uhsinul kahana. Dahulu di masa aku sebelum Islam, aku pura-pura meramal, pura-pura jadi dukun, padahal aku tidak pernah mempelajari ilmu kedukunan. Tapi karena orang percaya, ya, dan itu berbayar. Suatu ketika ada yang aku ramal dan dia tidak bayar. Tadi di pasar, wahai Tuan, aku bertemu dengan dia dan dia bayar upah perdukunan. Sudahlah, dia dukun bodong. Kalaupun dia dukun asli pun haram uangnya, sekarang dukunnya bodong lagi. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Rotinya dimuntahkan. Belum lagi senang dia masukkan jarinya ke dalam mulutnya untuk dia korek sampai muntah berkali-kali. Sampai putrinya melihat, Aisyah radhiyallahu anha, irham nafsaka ya walidi. Wahai ayahku, kasihani dirimu, kau kan tidak tahu. Abu Bakar mengatakan apa? Wahai putriku, kalau aku tahu bahwa makanan yang haram yang masuk ke lambungku itu keluar bersama nyawaku, silahkan. Itu memang konsekuensinya keimanan tidak bisa bertemu dengan makanan yang haram. Maka Abu Bakar tidak ingin keimanannya berkurang dengan makanan tersebut, sampai itu yang beliau lakukan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya.